Dengan pasaporte ini ya sama-sama semua akan kerja untuk Indonesia ya, dan saya sangat berharap ini mereka kerja keras di malam ini. Ya, ini kita lihat sudah pada memasuki lapangan juga. Hasil babak pertama Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Alot, skuad Garuda masih tertahan 0-0, dan rotasi Shin Tae-yong babak kedua, berhasil. Egy Maulana Fikri sukses jebol gawang Win, 1-0 untuk Indonesia. Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di matchday ketiga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah diketahui. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia, yang dihadapkan duel sengit kini masih ditahan imbang 0-0. Duel Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, pada Kamis 21 Maret 2024 mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Sejumlah peluang emas didapat Timnas Indonesia untuk mencetak gol, tetapi sayang gagal dimanfaatkan dengan baik. Vietnam langsung tampil menyerang di awal laga. Tetapi, JITZCS tampil solid di lini pertahanan sehingga gawang Timnas Indonesia masih aman tak kebobolan. Pada menit ke-11, Vietnam dapat peluang emas lewat aksi Nguyen Din Buk. Tetapi, bola tendangannya masih melebar dari gawang Timnas Indonesia, terus digempur serangan, Timnas Indonesia sendiri tak tinggal diam. Hoki Caraka CS terus berupaya membangun serangan balik ke gawang tim tamu, tetapi upaya demi upaya mereka masih menemukan kebuntuan. Masuk menit ke-20, serangan berbahaya kembali datang ke gawang Timnas Indonesia lewat aksi Nguyen Hoang Det. Beruntung, Nathan Choyaon bisa dengan sigap menghentikan serangan tersebut. Live streaming Timnas Indonesia versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk membuka peluang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus mengalahkan Vietnam 2 kali pada 21 dan 26 Maret 2024. Live streaming Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dapat klik di sini. Laga penuh gengsi ini akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Kamis, 21 Maret 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia dalam posisi wajib menang pada laga ini. Sebab, jika imbang atau bahkan kalah, kans Timnas Indonesia untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mengecil. Setelah melalui 2 pertandingan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia terbenam di dasar klasemen dengan 1 angka. Skuad Garuda terpaut 5 angka dari Irak di puncak klasemen. Sementara dengan Timnas Vietnam di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos ke babak ketiga, Timnas Indonesia tertinggal 2 angka. Karena itu, hanya kemenangan yang akan meroketkan posisi skuad asuhan Shin Tae-yong. Jika menang atas Timnas Vietnam, Timnas Indonesia akan naik ke urutan 2 klasemen grup F dengan 4 poin. Timnas Indonesia akan unggul 1 angka dari Timnas Vietnam di posisi 3. Lantas, bagaimana dengan 2 rival lain di grup F, yakni Irak dan Filipina? Kedua tim akan bertemu di Stadion Internasional Basra pada Jumat, 22 Maret 2024 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sumpah Janji Setia Pewarganegaraan Republik Indonesia, jabatan fungsional di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, serta pengambilan sumpah notaris, Kamis 21 Maret 2024. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, serta pengambilan sumpah notaris, 21 Maret 2024 dimulai. Kogure Kira Wijaya, Nastasia Irvina Ryder, Ngozi Lilian Okafor,
Octaviana Melani, Wanda Rosgosan Badan Fungsional Arsiparis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Hukum dan Janji setia pewarganegaraan oleh Kepala Kantor Wilayah. Bersediakah saudara-saudari bersumpah menurut agama masing-masing? Sebelum pengambilan sumpah ini, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan yang Maha Kuasa yang harus ditepati dengan segala keikhlasan. Bagi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan. Daftar susunan pemain baru dari Timnas Indonesia versus Vietnam. Termasuk para wajah baru yang opsi untuk lini tengah kemungkinan akan dipercayakan kepada Jay Itzes bersama Justin Hubner. Duet kedua pemain di posisi tengah dirasa sangat ideal. Jika terrealisasi, Jay Itzes bakal melakoni debutnya. Sementara di kiri kemungkinan Nathan Choe Aon akan menjalani debutnya. Kan mewarnai starting line up Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Duel antar musuh bebuyutan Asia Tenggara bakal tersaji antara Timnas Indonesia versus Vietnam. Timnas Indonesia versus Vietnam akan melanjutkan laga penyisihan grup F kualifikasi Piala Dunia 2024 zona Asia. Duel dua tim penuh rivalitas tinggi ini akan terhampar di Stadion GBK Kamis 21 Maret 2024 kick-off pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong mempunyai beberapa opsi pemain yang bisa diturunkan pada laga melawan Vietnam nanti. Di lini tengah Ivar Jenner akan menjadi pilihan utama mengingat performa terakhir bersama Timnas di Piala Asia. Pemain Jong Utrecht tersebut berhasil membuat stabil dan perkembangan dalam penguasaan bola di lini tengah. Ivar kemungkinan akan bertandem dengan Marcelino Ferdinand yang diberikan kebebasan dalam berkreasi. Adapun sosok gelandang selanjutnya yang bisa diandalkan yakni Tom Haye. Ya, bisa saja pemain SC Heerenveen tersebut menjalani debutnya bersama Timnas. Di lini depan juga banyak opsi bagi ST. Ragnar Oratmangoen yang merupakan satu dari sederet pemain yang baru dinaturalisasi bisa saja menjalani debutnya. Mengingat lini depan Timnas sangat membutuhkan pemain yang berkarakter dalam penyelesaian akhir. Kemudian Rafael Struijk dan Witan Sulaiman kemungkinan kembali mendapat kepercayaan dari ST untuk posisi penyerang sayap. Di posisi kiper tak adaannya nama Hernando membuat Nadeo Argawinata akan menjadi pilihan utama. Pengalaman Nadeo tentunya diperlukan untuk memberikan rasa aman bagi lini belakang Timnas. Di posisi belakang seperti diketahui Timnas harus kehilangan Jordi Amat dan Elkan Bagot. Timnas Indonesia dalam posisi wajib menang jika ingin tetap memperpanjang nafas peluang lolos ke putaran berikutnya grup F kualifikasi Piala Dunia. Indonesia baru mengemas 1 poin dari sekali kalah melawan Irak dan sekali imbang melawan Filipina. Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen gabung, Timnas Indonesia jadi timnas termahal di Asia Tenggara. Timnas Indonesia menjadi timnas paling mahal di kawasan Asia Tenggara setelah Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen resmi memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Proses naturalisasi keduanya telah terselesaikan dengan pengambilan sumpah di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta pada hari Senin 18 Maret.